Konten paten ini sebenarnya menjawab seluruh pertanyaan para YouTuber pemula. Bagaimana agar penonton lama di video kita? Bagaimana agar channel kita berkembang dengan baik? Maka jawaban yang pertama adalah kita harus membuat konten paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita awali dengan bismillah agar apa yang saya sampaikan menjadi barokah. Seperti biasanya kali ini saya menayangkan sebuah special edition untuk Senandung Ria Channel. Beliau adalah salah satu penonton terbaik yang hampir menyelesaikan semua video dalam beberapa hari. Bagi kawan-kawan saya yang memang belum berkenalan dengan channel ini, silakan mampir. Link channel ini tersedia di deskripsi video. Dalam keterangan channel di sini disebutkan bahwa pada awalnya beliau hanya sekedar untuk hiburan, namun pada akhirnya beliau berharap untuk mendapatkan cuan. Dan itu disadari pada akhir-akhir belakangan ini. Maka wajar ketika saya membuat konten tentang proses menuju monetisasi, diawali dari tujuan dan terakhir cuan. Dan tujuan menjadi sesuatu yang akan menentukan arah dan perkembangan channel kita ke depan. Oke, bismillah, mari kita mulai. Kali ini yang ingin saya sampaikan adalah sesuai dengan thumbnail video ini, yaitu tentang konten paten. Konten paten ini sebenarnya menjawab seluruh pertanyaan para YouTuber pemula. Bagaimana agar penonton lama di video kita? Bagaimana agar channel kita berkembang dengan baik? Maka jawaban yang pertama adalah kita harus membuat konten paten. Seperti apakah konten paten itu? Yang pertama, konten yang memberikan hiburan, edukasi, atau informasi. Selama konten kita tanpa makna, jangan harap penonton betah berlama-lama. Berikan penjelasan dan maksud dari tayangan video Anda. Saya masih melihat beberapa video berlangsung tanpa narasi, tanpa penjelasan. Selama kita mampu memberikan hiburan, edukasi, dan informasi, maka penonton akan tetap berada di video kita. Selain berisi hiburan, konten juga harus berisi kebenaran. Jangan pernah bohongi pelanggan. Seringkali saya melihat beberapa channel melakukan tipuan-tipuan atau kecurangan. Betul, biasanya ada beberapa channel memancing yang mengganti ikan hasil pancingan, atau konten yang tidak sesuai dengan judul dan thumbnail. Itu termasuk kategori konten yang tidak menayangkan kebenaran. Hal ini berisiko terhadap penonton yang kapok kembali ke channel kita. Nomor 3, konten paten. Memiliki durasi yang tepat sesuai dengan kondisi penonton kita. Beda isi, maka beda durasi. Setiap konten memiliki durasi yang tepat sesuai dengan kontennya masing-masing, dan itu hanya Anda yang mengetahui. Pantau terus berapa retensi penonton. Terus pelajari berapa lama penonton ada di video kita. Tentukan berapa lama video yang tepat untuk channel kita. Dan yang paling akhir, buat durasi video yang konsisten. Jangan sampai hari ini kita membuat video 2 menit, besok menjadi 20 menit, dan besoknya lagi menjadi 7 menit. Tamakan durasi Anda dengan perbedaan waktu yang tidak terlalu berbeda. Konten paten bukan hanya memiliki durasi video yang tepat, namun memiliki durasi yang konsisten. Konten paten memiliki kualitas video yang baik, maka selaku konten kreator kita harus terus mempelajari teknik dasar fotografi. Anda pelajari long exposure, pelajari tentang motion atau blur, pelajari tentang zoom in dan zoom out, sampai dengan high speed,
terutama pelajari teori panoramatik. Ini akan sangat menentukan terhadap kualitas dan tampilan video yang kita buat. Konten paten. Paling tidak, konten paten memiliki 5 pembagian durasi. Yang pertama adalah berisi intro. Boleh Anda isikan logo, boleh Anda isikan ciri khas channel, sifatnya sunnah. Intro ini berisi 5-10 detik. Sifatnya sunnah. Ketika tidak ada tidak masalah, namun ketika ada maka akan menjadi lebih indah. Pembagian yang kedua adalah konten berisi cuplikan atau reply dengan durasi 5-10 detik. Berisi adegan terpenting dari sebuah konten atau sesuatu yang membuat penasaran penonton. Bagian yang ketiga, konten memiliki inti konten. Bisa berisi penjelasan atau ulasan tentang video yang sedang kita tayangkan. Jangan biarkan video tanpa penjelasan. Buat penonton terhanyut oleh penjelasan dan obrolan yang Anda buat selama video berlangsung. Karena dengan video tanpa penjelasan dan tanpa narasi, apalagi dengan durasi yang cukup panjang, akan membuat kebingungan dan sedikit membosankan. Pembagian yang keempat adalah konten harus memiliki klimaks atau inti video yang harus sesuai dengan judul dan thumbnail yang kita buat. Jika memang memancing, maka klimaksnya adalah strike. Ketika tutorial, maka klimaksnya adalah penjelasan lengkap. Jangan biarkan video terkesan tidak memiliki klimaks, sehingga penonton bosan dan kapok untuk menonton channel kita. Dan terakhir, konten memiliki bagian penutupan berupa ucapan terima kasih atau closing statement. Bisa ucapan penutup atau anjuran maupun ajakan untuk kembali menonton video kita. Itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ketika memang kita bisa mengikuti beberapa teori ini, maka penonton akan semakin lama berada di dalam video. Mudah-mudahan dengan video ini kita semua bisa semakin ahli dalam membuat konten paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.